Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sejarah internet yang ada di dunia. Internet berawal pada tahun 1969. Pada saat itu, internet hanyalah sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. ARPA merupakan bagian dari Departemen Pertahanan yang ada di Amerika Serikat. Proyek tersebut diberi nama ARPANET, yakni singkatan dari Advanced Search Project Agency Network. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense) membuat sistem jaringan komputer yang terbesar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan menghindari terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang pada mudah dihancurkan. Pada mulanya ARPANET hanyalah menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Search Institute, University of California, Santa Barbara University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tak lama kemudian proyek ini berkembang pesat di seluruh dunia dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET Advanced Search Project Agency Network baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer. Seperti universitas-universitas, gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Sebelum internet muncul, telah ada beberapa sistem komunikasi yang berbasis digital. Salah satunya adalah sistem telegraf yang sering kali dianggap sebagai pendahulu internet. Sistem ini muncul pada abad ke-19 atau lebih dari 100 tahun sebelum internet digunakan secara meluas pada tahun 1990-an. Teknologi telegraf sendiri berasal dari konsep yang bahkan sebelum komputer modern pertama diciptakan, yaitu konsep pengiriman data melalui media elektromagnetik seperti radio atau kabel. Namun teknologi ini masih terbatas karena hanya mampu menghubungkan maksimal 2 perangkat. Jadi kalau misalnya kita flashback ke zaman dulu sih, kalau misalnya ini agak susah juga buat menghubungi teman, kerabat atau gitu. Di era selanjutnya, ilmuwan seperti Claude Shannon, Sherry Hyquist, dan Hartley Hartley mengembangkan teori transmisi data dan informasi yang menjadi data bagi banyak teori di bidang ini. Perkembangan terjadi antara lain dalam bentuk jangkauan yang lebih luas dan kecepatan yang meningkat. Namun kesulitan masih terjadi karena hubungan antara dua alat komunikasi tersebut harus menjadi secara fisik, misalnya melalui kabel. Sistem seperti ini tentu tidak aman karena dapat dengan mudah diputus usus saat terjadi perang. Pada tahun 1960, J.C.R. Licklider memperkenalkan istilah man computer, simbiosis komputer manusia. Dalam karya ilmiahnya, istilah tersebut ia definisikan sebagai jaringan komputer yang terkoneksi satu sama lain melalui pita komunikasi lebar yang berfungsi sebagai perpustakaan, dilengkapi dengan teknologi yang menyimpan dan pencarian informasi. Licklider bersama seorang ilmuwan lain bernama Weldon Clark
juga menerbitkan karya lainnya berjudul Online Man Computer Communication, komunikasi, kalau dalam kurung komunikasi manusia mesin dalam jaringan. Dalam karya tersebut ia menjelaskan tentang bagaimana kehidupan manusia berubah dengan adanya jaringan komputer yang saling terhubung. 2 tahun kemudian, Lickner mendapatkan tawaran dari Jack Krunia untuk bekerja sebagai Direktur Informasi Processing Teknis Office, sebuah divisi baru di dalam DARPA. Tujuan tim ini adalah untuk membuat jaringan yang menghubungkan 3 komputer utama Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Jadi penjelasannya dari saya cukup sekian dulu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.